Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 5. Kali ini kita bertemu pada video pembelajaran masih pada tema 3 ya, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh pada pembelajaran ketiga bersama Ibu Guru Elsie Febriani. Nah, Ananda, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Silakan, ayo perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah gambar. Kira-kira dia kenapa ya? Apakah dia sakit gigi atau sakit kepala? Iya, dia adalah sakit perut. Mungkin sakit mah atau mungkin dia diare. Ya, kalau kemarin kita pembelajarannya sakit mah, sekarang kita pembelajaran diare. Nah, ayo kita membaca tentang penyakit diare. Diare ini ditandai dengan encernya. Encernya tinja. Tinja itulah feses yang dikeluarkan atau buangan air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Berarti makanan dan minuman tidak sehat ya. Nah, kita akan melihat faktor penyebab diare secara umum. Diare terjadi karena makanan dan cairan yang dimakan terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer. Nah, penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut dapat terjadi akibat keracunan makanan. Jadi, diare ini berasal dari makanan yang tidak bersih. Bisa saja dia terinfeksi oleh virus dan bakteri. Nah, secara umum diare itu antara lain penyebab diare ya. Yang pertama adalah infeksi virus, yaitu rotavirus adalah penyebab diare pada anak yang akut ya, yang paling sering. Yang kedua, infeksi bakteri dan parasit masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Nah, ini hati-hati ya. Intoleransi makanan, yaitu terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Nah, ini jadi semua susu itu belum tentu cocok untuk kita, jadi ada yang intoleransinya ketika kita meminumnya akan menyebabkan terjadinya diare. Yang keempat ada alergi makanan. Biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan, banyak obat yang dapat menyebabkan diare. Biasanya alergi terhadap antibiotik, sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Yang kelima adalah penyakit usus, yaitu biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Sementara itu, yang terakhir adalah gangguan usus fungsional seperti stres. Nah, jadi stres itu juga bisa menyebabkan kita diare. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kita mengalami stres. Nah, Ananda, ini adalah gejala diare secara lebih lengkap. Tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare ini antara lain buang air besar encer dan sering, kram di perut, nyeri perut, demam, darah dalam tinja, dan kembung. Nah, jadi mengapa diare dapat sangat berbahaya? Silakan Ananda uraikan jawabannya. Mengapa diare dapat sangat berbahaya ya? Silakan diuraikan dari bacaan dan penyebab yang terjadi ini. Nah, Ananda, setelah Ananda menjelaskan mengapa diare itu bisa berbahaya, silakan tonton iklan yang ada iklan obat ya di televisi. Kalau bisa obat itu adalah yang berhubungan dengan pencernaan. Nah, nanti silakan ditonton iklannya, dicari nanti di televisi minimal 3 buah, maksimal boleh 5. Jadi nanti Ananda silakan simak iklannya dan tuliskan di dalam kolom ini apa kalimat-kalimat yang disampaikan di dalam iklan tentang obat itu. Nah, itu saja tugasnya tadi ada 2 ya. Yang pertama tadi adalah menjelaskan mengapa diare bisa berbahaya dan yang kedua menonton iklan.
Iklannya dikhususkan adalah iklan obat. Nanti dituliskan kalimat-kalimat yang sering diucapkan oleh orang atau pelaku dalam iklan tersebut. Nah, itu tugasnya ya. Minimal itu ada 3 buah iklan. Rasanya iklan untuk pencernaan ada beberapa ada banyak juga ya di televisi. Silakan Ananda simak nanti ya. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Itulah tugas kita hari ini. Silakan Ananda, bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu.